terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, luar biasa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doakan awal bulan Rajab 2 bulan lalu sampai masuk Sya'ban, dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada di awal bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti. Kita semua sudah dalam posisi menjalankan ibadah siam ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita amalia Ramadannya, dan pada akhirnya kita la'allakum tattaqun. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, bulan Ramadan di mana kita sudah di dalamnya hari ini, Masya Allah, ya, itu sering disebut dengan bulan ibadah. Ada minimal 2 alasan. Pertama, ibadah di dalamnya seluruhnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Satu itu. Mungkin kekuatan kita, kekhusyuan kita masih belajar. Kalau kita tidak bilang masih rendah. Itu satu. Yang kedua, memang di dalam Ramadan diupayakan seluruh kegiatan itu menjadi nuansa ibadah. Contoh, kalau kita kelelahan bekerja mencari rezeki yang halal, lalu capek tertidur, dinilai ibadah. Nah, pemirsa sekalian, terkait dengan itu, apa yang menjadi kunci dari ibadah? Seluruh ibadah dalam Islam itu pasti terdiri dari 2 hal ini. Ada syarat, ada rukun. Ya. Jadi kita beribadah itu harus memang al-ilmu qabla al-amal. Jadi ada syarat, ada rukunnya. Saya mau persempit pemirsa sekalian oleh alokasi waktu kita yang ada. Rukun saja dulu. Setiap ibadah mayoritas rukun pertamanya. Jadi rukun pertama. Apa itu rukun dulu? Saya paham sekali pemirsa sekalian, kaum muslimin di bulan Ramadan ini, kita sudah semua dewasa paham mana syarat, mana rukun. Tapi izin kalau saya ulangi. Rukun adalah badannya ibadah. Jadi dia bagian, dia bukan di luar. Kalau syarat, seluruh proses yang harus selesai, ibaratnya administrasi, mau masuk kemana saja, itu selesai dulu baru masuk. Baru masuk kerja misalnya. Kalau rukun memang bagian atau fisik dari kerjaan itu. Nah, seluruh ibadah itu rukun pertamanya adalah niat. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita mau coba tegaskan, mengambil tema hukum membaca niat. Baik pemirsa sekalian, kita bertanya dulu, apakah itu niat? Karena dari sini kita berangkat ini. Saya mau ambil satu referensi saja dulu. Dalam fiqh mazhab Syafi'iyah ada pengertian seperti ini. Saya masih ingatnya ini ada di Kasyifatus Sajah. Kitab terkecilnya yang disyarah itu adalah Safinatun Najah. Pengertiannya di dalam begini. An-niyatu, niat adalah qasdus syai'i, menyengaja sesuatu. Itu niat.
muqtarinam bi fi'lihi. Kalau Imam Syafi'i, ya, saya sebut dulu ini, insya Allah saya sebut madhab lain sebentar. Kalau Syafi'iyah bersamaan dengan pelaksanaannya. Wattalaffudzu biha sunnatun. Melafadzkannya adalah sunnah. Nah, itu. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya adalah di hati. Menarik ini pemirsa sekalian. Singkat memang, bahkan kitabnya kecil memang. Tapi dia menjadi pemahaman yang mendasar. Jadi, niat adalah menyengaja sesuatu untuk melakukan ibadah. Ya mungkin hari ini kita akan ambil puasa. Tapi melafalkannya itu membantu. Kalau membantu, kita ibaratnya itu latihan ada teks dulu sebelum melaksanakan sebuah ibadah itu kan enak. Ini Imam Syafi'i di sini. Tempatnya di hati. Nah, pemirsa sekalian, saya bawa dulu ke puasa pagi hari ini. Kalau puasa, Ustaz, sengaja melakukan puasa. Kapan waktunya? Apakah nanti selesai sahur baru berniat? Ayo kita lihat. Saya awali dulu dengan fiqhi madzahibul arba. Ini ada menariknya ini. Ini fiqhi akan melahirkan umat Islam yang rukun. Karena kalau kita katakan fiqih madzahibul arba, 4 madhab, maka perbedaan-perbedaan yang ada itu akan mudah saling memahami. Bukan saling meniadakan. Saya ambil contoh yang ramai di masyarakat. Niat itu kan di hati. Ada orang yang memahaminya, saya yang penting sudah ada dalam hati. Tapi kalau ada orang yang melafazkan, harus belajar, harus sabar. Ada orang yang butuh lafaz, itu bagi dia membantu. Justru bagian dari pengertian tadi, sunnah. Kita menjadi toleran dalam beragama. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi. Dibahas, diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
kalau pagi ini kita mencoba mereview tentang niat itu menyegarkan sesuatu yang sebenarnya baik. Karena akan tergambar menyadarkan ke kita semua betapa cantiknya agama ini, ada keleluasaan, ada fleksibilitas. Itu bukan karena nafsu manusia, bukan. Memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau contohkan. Dalam berniat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, itu dalam kitab Fiqh Madzahibul Arba' membandingkan pendapat 4 imam madhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu lengkap. Nah, saya mau sebutkan pemirsa sekalian. Misalnya ya, Imam Syafi'i itu mewajibkan niat puasa Ramadan setiap malam. Jadi 29 hari harus setiap malam. Pendapat ini agak mirip 2 imam madhab lain, yakni Imam Ahmad bin Hambal, itu mayoritas di Makkah sana. Kemudian Imam Abu Hanifah, bahwa niat setiap malam. Maka bunyi lapan niatnya yang masyhur bagi kita, yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Apa itu? Nawaitu shauma ghadin, saya berniat puasa ghadin, besok. An ada'i fardhi syahri Ramadhana, untuk menunaikan fardu Ramadan. Lillahi ta'ala, karena Allah. Mulai dari maghrib. Kalau sudah puasa kedua mulai selesai berbuka, boleh berniat. Sampai kapan? Jauh malam boleh, sampai sahur boleh. Bahkan 2 madhab Imam Ahmad bin Hambal dan Hanafi membolehkan. Andai kata juga waktu sahur masih lupa, sampai zuhur besoknya atau tengah hari baru ingat, asal belum ada hal-hal yang masuk, misalnya minum, apalagi makan. Masa lupa puasa kalau makan? Tapi boleh jadi, namanya manusia kelupaan. Itu masih boleh pasang niat. Kuncinya 3 imam madhab ini mewajibkan niat setiap malam puasa esok hari. Nah, saya mau isi sedikit pemirsa sekalian. Itulah rentetan pada saat Allah mensyariatkan kita tidak makan, tidak minum, terasa lapar, iya. Beratkah ini dalam agama? Tidak berat. Allah lanjutkan firman-Nya begini, rangkaian dari ayat itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, sama sekali tidak menghendaki kesulitan. Kalau Al-Quran berkata begini, mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan kita dan menjadi akhlak kita, faham, jangan melahirkan kesulitan bagi sesama. Ramadan inti ajarannya di situ, termasuk kebijakan-kebijakan jangan mempersulit. Ini tergambar, bayangkan itu. Tidak hanya 1 kali atau 1 jam waktunya boleh berniat. Nah, saya tambahkan, ternyata masih ada yang lebih memudahkan pemirsa sekalian. Siapa itu? Justru gurunya Imam Syafi'i. Siapa itu gurunya Imam Syafi'i? Seperti yang kita tahu adalah Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i mulai terkenal karena menghafal kitab Al-Muwatta yang sekian ribu hadis, dirujukkan kepada pengarangnya bernama Imam Malik ini gurunya. Apa kata Imam Malik ini dalam hal niat pemirsa sekalian? Ayo kita lihat, sengaja saya tulis bahwa Imam Malik berpendapat bahwa boleh berniat puasa Ramadan 1 kali. Saya mau belajar. Kalau ini salah referensi, kita bisa diskusi.
Nah, Imam Malik berpendapat bahwa boleh orang berniat satu kali tertutupi Ramadan 29 atau 30 hari. Jadi asal berniat awal Ramadan. Jadi kita sering diajari orang tua, jangan lupa berniat di awal Ramadan, jangan. Malah biasa ada sejumlah masjid ya, dianjurkan itu imamnya atau muballaghahnya melafalkan niat itu untuk mengingatkan. Ini ada. Nah, oh begitu Ustaz ya? Iya. Jadi bagaimana lafalnya? Kan pasti beda yang tadi. Nawaitu sama ghadin. Setiap malam ghadin. Setiap malam esok. Ghadin itu kan artinya esok. Esok lagi. Maka niatnya begini. Saya bacakan pemirsa sekalian. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadhan. Hadih sanah taqlidan li imami Malik. Kalau misalnya saya, pelajaran saya dari kecil, bahwa puasa Ramadan itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudz biha sunnah. Niat puasa Ramadan itu bersamaan mengamalkannya. Tempatnya di hati, lafalnya adalah sunnat. Itu yang sejak kecil dilafadzkan lalu ada dalam hati. Ini Syafi'i banget. Tapi karena ada pendapat Imam Malik seperti ini, dengan niat tadi, saya niat puasa satu Ramadan, 1 bulan Ramadan. Hadhihi sana untuk tahun ini. Ada tambahannya pemirsa sekalian. Karena tadi saya katakan, saya terlanjur lahir, misal saja ini. Boleh jadi kita ada madhab lain, boleh. Misalnya Ahmad bin Hanbal. Yang bersangkutan lahir di Makkah, makanya disebut Makki misalnya. Boleh jadi, karena ada yang lahir di Makkah, ada juga yang meninggal di Makkah. Tapi dia orang Indonesia. Sehingga dia madhab Hambali banget. Ada pendapat Imam Malik, maka sebaiknya membaca lafal niat seperti ini. Saya niat puasa 1 Ramadan penuh, taklid kepada Imam Malik. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kebolehan berniat seperti ini memang mengingatkan bahwa agama itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Maka maknanya kepada kita agar kita menjadi orang yang mengisi Ramadan dengan ilmu-ilmu, termasuk juga boleh seperti ini. Oh, ada saudara saya tidak lapar niat, saya lapar. Ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Tidak begitu. Boleh jadi asal dipelajari sama-sama, ada dasarnya ilmu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan suasana Ramadan yang melingkupi kita, yang membuat semangat kita dan gembira kita ini di dalamnya bisa menjadi motivasi amalia Ramadan kita selanjutnya. Terkait dengan niat ini pemirsa sekalian, ilmunya begini, ilmu fiqihnya. Dalam sebuah niat
itu ada 3 hal yang harus diingat. Ada 3 hal. Yang pertama, al-qasdu, sengaja. Yang kedua, at-ta'yin, menentukan. Yang ketiga adalah ta'rid, atau menegaskan hukumnya. Apa maksudnya? Qasdu itu pastikan kita sengaja. Karena niat seluruh ibadah hanya diterima oleh Allah kalau kita berniat. Jadi niat puasa, sengaja melakukan puasa Ramadan karena Allah. At-ta'yin, apa itu ta'yin? Pastikan ibadah apa yang dilakukan. Karena puasa pasti saya sengaja puasa Ramadan fardu. Jadi dipastikan dulu ibadah yang dilakukan. Jangan hanya saya niat ibadah ya Allah. Tidak khusyuk itu kalau begitu. Saya niat puasa Ramadan disebut. Karena dia hukumnya fardu, maka disebutkan fardhon lillahi ta'ala. Bahkan ada adaan lillahi ta'ala. Cash, artinya langsung, bukan qadha. Jadi untuk khusyuk dan bisa cepat memahami makna ibadah yang kita lakukan, fikih mengajarkan ini. Ta'ayyun atau qasdun, ta'ayyun, tafrid atau ta'arrud. 3 hal. Jadi orang berniat itu ternyata ada hal-hal yang sangat melegakan. Ditentukan ini. Kan ada puasa sunnah. Ya walaupun kalau di Ramadan tidak ada puasa sunnah kan. Tidak ada. Tapi hukum berniat atau fikih berniat, baik ibadah Ramadan dalam hal ini puasa Ramadannya, atau ibadah-ibadah di dalamnya sebutkan. Misalnya tarawih. Pastikan bahwa dia sunnah. Ini, saya sengaja lakukan sholat tarawih sunnah karena Allah. Itu namanya ta'ayyun dan menentukan posisi hukum ibadah itu. Jangan sampai ada orang berniat misalnya ya, anak-anak kita semua fardhan lillahi ta'ala. Karena Allah, semua fardhan lillahi ta'ala. Salahkah itu? Allah tahu hukum sholat tarawih itu pasti, misal nih, pasti sunnah. Allah terima, cuman kentara tidak masuk fikihnya. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Nah, saya mau kembali. Kita membahas lapar niat hari ini dalam ibadah puasa Ramadan, tapi termasuk juga kepada ibadah yang lain. Saya mau tegaskan. Di Kementerian Agama itu, kita disosialisasikan ada namanya dakwah kemanusiaan. Apa kaitannya, Ustaz? Kaitannya adalah orang sudah saatnya berdakwah, tidak hanya merasa di lingkungan kecilnya, di era medsos sekarang ini. Bahkan tidak hanya berdakwah, hanya lingkungan umat Islamnya. Sudah harus berdakwah yang sangat menyejukkan. Kalau dia umat Islam justru menggambarkan betapa luhurnya agama Islam ini karena tidak mendiskreditkan agama lain. Kalau saya persempit kepada niat, maka yang biasa didiskusikan oleh anak-anak kita. Kalau yang dewasa tinggal meramai-ramai saja. Ustaz, saya dapat itu di YouTube. Tidak usah itu lapar-lapar niat. Oke, pahami saja. Oh, berarti yang berkata begitu, dia memang bermadhab tidak melapalkan niat. Bolehkah itu? Ada dasarnya. Apa dasar utamanya yang kita tahu? Kalau dia bukan mazhab Syafi'i, namanya niat. Di mana niat? Di hati. Itu satu. Tapi kalau kemudian ada orang yang menambahkan laparnya tadi ya, itu ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Dari pendapat Imam Syafi'i. Siapa yang mau berkata Syafi'i itu tidak benar? Kan tidak ada di antara kita. Oleh karenanya, kalau ada sahabat kita, mazhabnya di situ, oh iya tahu, sudahlah, saya boleh tidak kenal ini. Boleh.
Bahkan boleh jadi, misalnya ada orang si A merasa lebih tinggi ilmunya daripada si B. Tapi itu boleh, tapi jangan hukumi dia salah. Kenapa? Ada rujukannya. Karena kalau mengabaikan ini memang karena dianggap rendah, itu juga sudah niat salah itu sebenarnya. Merendahkan sesama manusia kan, kita tidak merendahkan orang kalau kita tidak sedang rendah akhlak. Itu juga maknanya. Ini dakwah kemanusiaan ini. Maka karena merendahkan itu pendapat, padahal dia baca kitab Imam Syafi'i kan rumit juga. Yang melapalkan tadi juga tidak boleh sebaliknya. Tidak sah ini. Kenapa? Tidak melapalkan. Tidak boleh juga. Nah, pemirsa sekalian, dalam rangka ibadah puasa Ramadan yang merahmati itu, yang berkah itu bagi kita sekalian adalah betul-betul apa yang menjadi sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan ini, mengisinya dengan hal-hal yang nuansa ilmu. Salah satunya yang kita coba angkat secara ringan pagi hari ini di awal Ramadan adalah melafazkan niat Ramadan, atau termasuk ibadah-ibadah lain itu. Saya sudah sebutkan tadi 4 mazhab ada rujukannya. Boleh kita buka. Kalau kita sulit mendapatkan kitab aslinya, kitab gundulnya, kitab kuningnya, itu tidak perlu lagi sekarang. Perlu bagi teman-teman di ilmuannya, perlu karena keaslian dan menggambarkan bisa baca kitab. Kira-kira itu. Tapi sudah bisa di-download di mana-mana, maka kalau masih ada orang yang mudah menyalahkan, yang tidak berlapar niat, dianggap salah, itu juga gambaran tidak punya waktu dia belajar. Ayolah sama-sama belajar, sehingga ibadah yang kita lakukan, khususnya di Ramadan ini, saling memotivasi, saling meridhoi, saling melegakan. Mudah-mudahan demikian berkah Ramadan. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.